Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Selamat malam Bapak Ibu yang berbahagia. Malam Malam. Pak. Oke, bagaimana kabarnya Pak Syamsir? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, Bu Marliah, bagaimana Bu? Alhamdulillah kabarnya baik Pak. Alhamdulillah kabar baik Bu ya. Oke ya, malam ini kita akan melakukan apa ya, observer ya tentang coaching menggunakan alur tirta Bapak Ibu sekalian ya. Pada kesempatan ini saya mungkin ke Pak Syamsir dulu ya selaku coach dan Bu Marlies sebagai coach. Oke. Kan malam ini Bapak didaulat Pak ya sebagai coach ya untuk percakapan kita atau tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3. Iya, Pak. Mungkin Bapak sudah ini ya sudah membaca rubrik penilaian kita malam ini Pak ya. Siap, siap, Pak Eka. Oke, oh ya sudah ini Pak ya. Jadi kita perlu buat kesepakatan Pak ya, yang akan dinilai pada malam ini itu ada 3 ya dari kompetensi itu, hadir secara penuh, mendengarkan dengan rasa atau mendengarkan dengan aktif, atau 3 mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Siap. Kira-kira dari 3 kompetensi tadi itu Pak ya, apa yang akan Bapak kembangkan terhadap coach Bapak? Saya rasa dari 3 kompetensi ini, Pak Eka, semuanya, tiga-tiganya, Pak. Oh, jadi 3-3-nya Pak ya? Iya, Pak. Atau ada yang lebih spesifik ingin ditonjolkan Pak? Saya rasa tidak ada karena ketiga kompetensi ini sangat diperlukan dalam apa coaching. Oke lah ya. Jadi gini Pak, kan untuk mengukur suatu kesuksesan itu kan ada indikatornya Pak ya. Jadi indikator ketercapaian dari tujuan yang Bapak inginkan itu kira-kira indikatornya apa Pak? Indikatornya saya rasa saya tetap berpatokan pada alur tirta dan mempertajam bagaimana saya memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada ibu nantinya. Oh iya, jadi begitu Pak ya. Jadi sudah jelas dan alurnya juga sudah sangat bagus. Saya persilakan kepada Pak Syamsir untuk mengambil alih forum kita pada malam ini. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Marlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabar? Alhamdulillah kabar baik Pak. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Oh, sehat. Masalahnya tadi terputus jaringannya, jadi saya ulang kembali, Bu. Kira-kira bagaimana, Bu? Waktunya, longgar waktunya untuk kita melakukan diskusi, Bu? Iya Pak, malam ini saya punya permasalahan dan saya ingin bercerita kepada Bapak. Oh ya, kalau begitu kira-kira Ibu bisa menyampaikan masalah apa yang sekarang yang menjadi permasalahan dalam diskusi kita malam ini, Bu? Bisa disampaikan, Bu? Iya Pak, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan. Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya menghadapi masalah di kelas di mana ketika saya memberikan tugas kepada murid saya, ada beberapa murid saya itu tidak mengerjakan tugasnya itu tepat waktu Pak. Oh, berarti ada beberapa atau hanya satu orang, Bu? Ada 4 sampai 5 orang Pak. Oh, 5 orang ya. Kira-kira Ibu boleh tahu penyebabnya? Kira-kira apa penyebabnya sehingga 5 orang ini eh, bisa tidak melakukan apa pekerjaan? Kalau yang saya amati
beberapa minggu terakhir ini Pak, kadang mereka mungkin tidak bisa mengelola waktunya karena ketika di akhir pembelajaran saya memberikan tugas, dan kemudian tugas ini biasanya akan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Tapi pada pertemuan berikutnya mereka tidak mengumpulkan tugas karena alasan belum sempat mengerjakannya di rumah, Pak. Oh begitu ya. Berarti ada beberapa alasan-alasan yang dari 5 peserta didik ibu ini ya. Kira-kira faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga kelima peserta didik ibu ini tadi ada yang tidak sempat mengerjakan soal, ada yang tidak sempat mengerjakan tugas. Kira-kira faktor-faktor apa yang mempengaruhi ini, Bu? Kalau yang saya lihat Pak, yang pertama mungkin murid-murid saya ini belum bisa membagi waktu mereka, mana untuk mengerjakan tugas, mana untuk bermain. Kemudian yang kedua, mungkin saya sebagai guru memberikan soal terlalu banyak karena selama ini saya kasih tugas biasanya 5-8 nomor Pak. Kemudian yang ketiga, mungkin ada dari beberapa dari kelima murid ini yang kesulitan mengerjakannya karena mungkin tidak sesuai dengan profil belajar mereka, Pak. Iya Bu ya. Kalau saya dengarkan tadi ini Ibu mengatakan ada 3 faktor yang menyebabkan sehingga anak-anak ini tidak bisa mengatur waktunya untuk mengerjakan soal. Yang pertama tadi itu adalah, kalau saya tidak salah dengar, adalah tidak bisa mengatur waktu. Yang kedua, ibu terlalu banyak memberikan soal. Terus yang ketiga, apa tadi yang ketiga itu, Bu? Tugas yang saya berikan itu tidak sesuai dengan profil belajar mereka, Pak, atau minat belajar mereka. Iya betul. Nah kira-kira dari 3 faktor ini nih yang menyebabkan tadi kira-kira seberapa besar harapan ibu sehingga anak-anak ini bisa mengatur waktunya dan ibu bisa mengolah soal-soal yang sehingga anak-anak ini bisa mengerjakan dengan baik. Kira-kira seberapa besar harapannya ibu? Kalau diukur dengan angka Pak, misalnya rentang 1 sampai 10, mungkin usaha yang saya lakukan sekarang itu baru di nilai 4, dan harapan saya ke depannya saya ingin meningkatkan ke angka 8 atau kalau bisa ke angka 9, Pak. Begitu Bu ya. Betul, Pak. Berarti itu harapan ibu untuk ibu bisa mengatur waktunya dengan baik. Nah, tadi faktor-faktornya sudah ada, terus harapannya sudah ada. Kira-kira langkah-langkah apa yang ibu harus lakukan sehingga apa yang menjadi permasalahan ibu bisa maksimal untuk dilaksanakan? Kalau saya lihat Pak, karena ada beberapa kebiasaan mereka seperti menggunakan handphone, jadi saya sudah punya rencana bagaimana cara agar murid saya ini mengerjakan tugas itu tepat waktu. Yang pertama, saya ingin mengurangi jumlah soalnya dulu Pak, karena saya merasa mungkin 8 nomor itu terlalu berat, jadi saya akan mengurangi jumlah soal. Kemudian yang kedua, saya ingin memfasilitasi mereka bagaimana mereka bisa, mungkin mereka ada yang malas menulis, mungkin bisa membuat tugasnya dalam bentuk video melalui HP-nya atau melalui mind mapping.
dan mereka mengumpulkannya bisa mungkin lewat WA atau dikirimkan ke Facebook, kemudian linknya dikirimkan ke saya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu saya ingin memberikan pendampingan khusus Pak, bagi murid-murid saya ini yang mungkin alasannya lambat mengerjakan tugas karena masih belum kurang paham dengan tugasnya Pak, seperti itu. Luar biasa Bu Marlia, langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya sehingga anak-anak ini atau peserta didik Ibu ini bisa mengerjakan soal dengan baik, terus mengerjakan soal dengan tepat waktu. Tadi ingin mengurangi soal. Nah, kira-kira kapan akan dilakukan bimbingan ini atau langkah-langkah ini, Bu? Kalau target saya Pak, karena saya akan melakukan perencanaan dulu, kemudian akan action, itu sekitar 1 minggu ke depan Pak. Insya Allah saya sudah akan lakukan di kelas. 1 minggu ke depan baru dilaksanakan apa yang sudah direncanakan, Bu ya. Betul Pak. Nah, kira-kira Bu Marlia, komitmen apa yang Ibu akan lakukan ini? Apa komitmennya, Bu? Komitmen saya yang pertama yaitu saya akan tentunya akan berusaha mencari cara bagaimana supaya anak-anak saya ini terfasilitasi semuanya, sehingga tidak ada lagi nantinya yang terlambat mengumpulkan tugasnya Pak, dengan rencana-rencana yang telah saya sebutkan tadi, seperti mengurangi jumlah soal, memberikan pendampingan khusus, dan mengizinkan mereka mengumpulkan tugas sesuai minat belajar mereka, misalnya menggunakan handphone Pak. Luar biasa Bu Marlia, komitmennya untuk memberikan fasilitas yang baik, pendampingan yang baik kepada peserta didik Bu Marlia. Nah, kira-kira siapa saja yang Bu Marlia libatkan dalam kegiatan ini, Bu Marlia? Iya Pak, untuk mengingatkan saya akan meminta rekan sejawat saya sesama guru IPA Pak di sekolah, kebetulan kami ada 2 orang. Saya akan meminta beliau untuk mengingatkan agar saya ketika lupa bisa beliau ingatkan. Kemudian saya juga terbiasa membuat pengingat di handphone saya Pak, dengan cara membuat alarm atau jadwal tertentu. Jadi ketika waktunya akan dimulai itu saya bisa diingatkan Pak. Oh, berarti hanya satu ya yang dilibatkan, Ibu. Kalau kepala sekolah tidak dilibatkan, Bu? Kalau kepala sekolah di sini dukungannya ini hanya dalam bentuk kepala sekolah saya itu sudah mengizinkan penggunaan handphone di sekolah Pak bagi murid-murid, selama penggunaan handphone tersebut dikontrol oleh guru mata pelajaran. Jadi itu dukungan yang saya dapatkan dari kepala sekolah saya Pak. Oh, luar biasa dukungan kepala sekolah, Bu ya, untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas yang akan dilakukan oleh Ibu Marlia. Nah, tadi ada beberapa saya dengarkan Ibu Marlia. Nah, sekarang kira-kira bagaimana tindak lanjut ke depannya, Bu Marlia? Tindak lanjut ke depannya tentu saya masih membutuhkan arahan dan bimbingan dari Bapak sebagai coach. Jadi saya berharap setelah saya melaksanakan rencana saya di kelas, saya ingin meminta kembali waktunya Bapak untuk kita berbincang-bincang kembali Pak. Oh, siap Bu Marlia. Saya tunggu konfirmasi ulangnya untuk setelah Ibu Marlia melakukan apa yang menjadi permasalahan, supaya permasalahan ini bisa ada solusinya, kita lakukan apa perkembangannya. Setelah ada perkembangannya kita bisa dihubungi saya kembali, Bu Marlia. Nah, setelah semua kita dengarkan tadi permasalahan dan alhamdulillah sudah ada solusinya, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Marlia setelah ada diskusi ini? Tentunya saya sangat senang Pak,
akhirnya setelah saya menceritakan permasalahan saya mampu mencari solusinya. Dan insya Allah segera saya terapkan di sekolah, Pak. Luar biasa Bu Marlia. Eh, Masih ada yang mau dibicarakan Bu? Saya kira untuk malam ini sudah cukup, Pak. Alhamdulillah kalau sudah cukup berarti terima kasih atas waktunya Bu Merlia untuk sudah berbagi sama saya. Mudah-mudahan permasalahan Ibu mendapatkan solusi yang terbaik. Barangkali itu saja Bu ya. Iya, Pak. Nanti kalau sudah terlaksana silahkan hubungi saya. Saya siap untuk memberikan berbagi pengalaman kepada Ibu. Barangkali itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya ya, ada beberapa mungkin yang perlu digali ya dan direfleksikan. Kira-kira dari percakapan tadi Pak Samsir ya, apa yang kira-kira Bapak rasakan? Ada grogi atau bagaimana Pak? Oh, kenapa Pak Eka? Apa yang dirasakan tadi? Grogi atau bagaimana? Atau santai ketika melakukan coach Pak? Mengalir begitu saja Pak Eka ya. Tentunya kalau Oh, grogi ya grogi, tetapi alhamdulillah saya sudah siapkan beberapa pertanyaan yang saya sudah siapkan. Jadi, oke. itu agak Kalau saya sedikit pribadi tadi Pak ya, ya. dari alur cerita tadi Pak ya, mulai dari tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Kira-kira kalau Bapak sendiri tadi nih sudah dilaksanakan penuh atau belum tadi Pak? Alhamdulillah sudah terlaksana penuh tentang alur pendahuluan, bagaimana saya suruh menyampaikan masalah untuk Ibu Marlia, terus masuk pada identifikasi, saya menanyakan tentang terus aksi nyatanya itu saya suruh menyampaikan langkah-langkahnya, terus kapan akan melakukan bimbingan, itu masuk pada aksi, terus tanggung jawab itu saya mempertanyakan tentang komitmen, terus kira-kira siapa saja yang akan melibatkan di dalam permasalahan ini, terus tambahan refleksi saya sudah lakukan juga. Barangkali begitu Pak Eka. Iya, saya juga tadi menyimak dengan baik apa yang tadi Pak Samsir sampaikan, dan saya juga tadi sedikit mengobservasi Pak ya, bahwasanya benar yang Bapak katakan tadi, semuanya sudah terpenuhi dari alur tirta. Mungkin ini Pak ya, langkah pengembangan ke depan, apakah Bapak punya rencana untuk pengembangan ke depan rencana? Saya rasa untuk pengembangan ke depan, saya rasa cukup untuk di lingkup coaching ini, Pak. Gitu Pak ya. Jadi sangat luar biasa Pak ya. Mudah-mudahan ini juga sebagai langkah awal kesuksesan Bapak dan kita bersama Bapak ya. Mungkin dari saya pertemuan kita malam ini cukup sampai di sini. Mungkin demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.